لك من شتات في شتات أتاك وأنت أخضر بالنوايا جهول ظالم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, hari ini kita akan mengkaji salah satu kitab karangan ulama besar, yaitu Ayyuhal Walad, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Sebelum itu, marilah kita membacakan doa dan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat yang telah mengenalkan Islam, indahnya Islam. Tak lupa pula kita kirimkan doa kepada pengarang kitab yang sangat bermanfaat ini, yaitu Imam Al-Ghazali. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darainil amin. بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Penjelasan tentang kitab Ayyuhal Walad, wahai anak. Wa i'lamul khalqi, dan memberitahukan kepada makhluk. Wa idla'uhum, menunjukkan pada mereka, ala hadhil asya'i, perkara-perkara yang ada di atas. Wa tanbihihim ala taqsirihim, mengingatkan pada mereka terhadap kesalahan mereka. Wa tafridihim, dan juga kelalaian mereka. Wa tabsirihim, dan memperlihatkan pada mereka bi'uyubi anfusihim, dengan aib-aib yang melekat ke dalam jiwa mereka. Kita masa hararatu hadhihi niran, supaya menyentuh panasnya api ini. Ahlal majlis, kepada para majlis. Jadi di sini dijelaskan pada subbab pertamanya, seorang mudzakir, seorang penceramah, seorang guru, ustadz, ustazah yang menyampaikan tentang hal-hal yang kebenaran, itu sudah tidak bisa ketawa, ketiwi, kesana kemari. Karena di sini ditekankan oleh sang pengarang kitab bahwa seorang mudzakir itu harus menyampaikan ala hadil asya'i, perkara-perkara yang ada di atas. Maksudnya adalah perkara-perkara yang berkaitan tentang akhirat, hari pembalasan, munkar nakir, surga dan juga neraka. Karena kalau seorang penceramah hanya ketawa, ketiwi menjelaskan hal itu, di mana hal itu tuh tidak ada faedahnya sama sekali, sungguh rugi. Apalagi sampai yang disampaikan oleh sang penceramah itu membuat para pendengarnya tertawa terbahak-bahak. Sungguh tertawa itu diperbolehkan. Cuman kalau sampai dari awal hingga akhir isinya ketawa ketiwi mulu, lama-kelamaan akan mengeraskan hati, sehingga apa yang dilontarkan oleh sang mudzakir, seorang penceramah itu tidak akan diterima oleh para audiens. Makanya dikasih bumbu dan juga isi ceramahnya itu harus hal-hal yang berkaitan tentang akhirat. Kelak kita akan dikekalkan dalam surga maupun di neraka. Sungguh kehidupan di dunia adalah kehidupan yang fana, di mana kita nanti di dunia cuma bersifat sementara saja, dan seterusnya. Jangan sampai seorang penceramah tidak menyampaikan isi ceramah yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Harus dan wajib seorang penceramah itu menyampaikan isi ceramahnya yang berkaitan tentang akhirat. Wa tanbihihim ala tafsirihim wa tafridihim, mengingatkan mereka terhadap kesalahan dan juga kelalaian mereka. Kok ada seorang muslim tidak sholat? Kok ada seorang muslim dia membunuh, berzina, minum minuman khamr di depan orang banyak sehingga dia tidak merasa bersalah sama sekali?
Disitulah tugas seorang penceramah untuk mengingatkan orang-orang seperti ini agar mereka apa? Wa tabsirihim bi'uyubi anfusihim litamassa hararatu hadhihi niron. Untuk melihatkan kepada mereka biar sadar layaknya api yang menyentuh mereka agar mereka itu terangsang bahwa mereka dalam ruang lingkup yang salah dan tidak lurus. Pada siapa? Ahlal majlis, pada para majlis, pada orang-orang yang mendengarkan hal tersebut. Walitujazzi'ahum, dan menakut-nakuti hal itu pada mereka. Tilkal masaib, oleh hal-hal yang berkaitan tentang musibah. Liyatadzarakul umrul madhi, supaya mereka mengganti umur-umur yang telah berlalu. Biqadarit taqati, sesuai dengan kemampuan. Wa yatahasyaru 'alal ayyamil khaliyah, dan mereka menyesal di atas hari-hari yang telah berlalu fi ghairi ta'atillahi ta'ala, pada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah. Jadi di sini seorang penceramah itu dianjurkan bahkan diarahkan. Isi ceramah itu tentang hari pembalasan, musibah-musibah yang akan diterima oleh para ahlul batil, pada orang-orang yang selalu melakukan kesalahan, kelalaian, kerusakan. Sehingga apa? Di sini dijelasin liyatadzarakul umrul madi. Ketika mereka sudah sadar akan perbuatan dan juga kesalahan mereka, diharapkan mereka mengganti umur-umur yang telah berlalu, di mana umur-umur yang berlalu itu adalah umur-umur yang mereka sia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal negatif, lalai, berbuat salah, dan seterusnya. Dan mengganti umur yang sekarang dengan di masa yang akan datang dengan hal-hal yang baik dan juga positif. Dan di sini Imam Al-Ghazali menyampaikan sesuai dengan kemampuan mereka. Karena betul, ada orang baru sadar dapat faedah di umur 25 ke atas. Seperti di umur 40 tahun, 60 tahun. Orang kalau sudah di umur 40 tahun dalam hal aktivitas ibadah tuh bisa, tapi susah, sulit. Butuh perantara untuk memudahkan aktivitas mereka beribadah. Sehingga di sini sang penulis menjelaskan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan tentu, watahasyaru, mereka menyesali perbuatan-perbuatan yang lalu dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah. Maka bisa dilanjut. Fahadil jumlah, seperti kalimat yang tadi. Ala hadad tariq tusamma wa'dhan. Apa? Di atas inilah yang dinamakan dengan nasihat-nasihat. Tentu sang penulis ini menjelaskan pada kalimat-kalimat sebelumnya bahwa seorang penceramah yang baik, penceramah yang bijak adalah menyampaikan suatu hal yang benar, sesuatu hal yang berkaitan dengan akhirat, menyadarkan para pendengarnya. Gak cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Hal ini ditekankan kepada para penceramah bahwa kalimat-kalimat yang tadi adalah bentuk nasihat yang memang sepatutnya disampaikan kepada para jamaah. Kama ra'aita, bagaimana engkau melihat an-nasaila, banjir itu, qad hajama ala dari ahad, sungguh menyerang pada rumah seseorang. Wa kana huwa, dan adanya dia, wa ahluhu fiha, keluarganya yang ada di dalam rumah tersebut. Fataqulul hadaro, dan ia berkata, waspadalah, waspadalah. Faru minas saili, larilah kamu dari banjir itu. Nah, di sini
Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa umat sekarang sedang dalam bahaya, dalam keadaan yang genting. Tetapi mereka tidak sadar akan bahaya itu. Sampai-sampai di sini beliau mendeskripsikan dan menggambarkan penceramah yang baik itu harusnya seperti penceramah itu ada di luar, lalu pihak keluarga, pendengar, murid-murid, para majelisnya itu di dalam rumah, di mana di sekitaran rumah itu sudah ada air yang akan naik. Maka di sini dijelaskan, jadi seorang penceramah itu harus bijak, jangan bertele-tele ketika mengetahui bahwa umatnya atau para majelis, murid-murid, bahkan keluarga kita dalam bahaya. Langsung intinya saja di sini dijelaskan al-hadaro, al-hadaro. Waspadalah, waspadalah. Tidak mungkin Anda mikir-mikir dahulu baru ngomong. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan dua opsi. Apakah Anda akan menjadi penceramah yang seperti tadi, langsung jelas gitu ngomongnya. Jelas, bijak, keras, sehingga cepat menyadarkan para jamaahnya. Atau opsi yang kedua, wa hal yastahi qalbuka fi hadhil halati. Apakah hatimu menginginkan kondisi ini? An tukhbira sahibat dari, bahwa kau memberitahukan pada pemilik rumah khabaraka, tentang beritamu, bitakallafi ibarati, tentang hal-hal yang berkaitan tentang ibarat-ibarat, wa nukati wal isyarat. Wahai pemilik rumah, saudara-saudaraku hadirin hadirat yang ada di dalam rumah, sungguh rumah itu sangat indah tetapi tidak bisa bertahan lama karena air dari mata memandang sudah naik dan akan menghampiri rumah tersebut. Dan sekarang sudah setinggi dengkul airnya. Maka kalian harus alah kelamaan. Kelamaan. Sudah pasti para majelis yang mendengarkan itu mati karena terlalu bertele-tele dengan bahasa pengisyarat, hal yang indah, pengibarat-pengibaratan, sehingga benar betul apa yang disampaikan seorang penceramah itu, mudzakir itu, membuat para majelis itu terlena karena isyarat-isyarat dan juga ibarat-ibarat yang diberikan oleh sang mudzakir, yang diberikan oleh sang penceramah. Fala tastahil batata. Maka tak menginginkan hatimu sama sekali. Fakadzalika halul wa'idhi ma'al khalqi. Maka demikianlah kondisi penasihat kepada bersama makhluk, yaitu manusia. Fayambaghi an tajtaniba anha. Sepantasnya engkau menghindari perkara itu. Nah, di sini pesan yang benar-benar mendalam yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa seorang penceramah tentu harus menghindari kata-kata yang indah, mengibaratan, isyarat-isyarat, sehingga terlalu bertele-tele, sehingga tidak nampak tujuan dari isi ceramah tersebut. Langsung saja ceramah itu dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan pada akhirat dan juga persiapan seorang hamba menuju kehidupan setelah dunia. Ya, mungkin itu saja apa yang bisa kita kaji bersama. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahu alaihi
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi عبيدك wabarakatuh. من شتات في شتات أتاك وأنت أخبر بالناس